Dan berbicara soal yang namanya artificial intelligence, kita nggak bisa lepas dari yang namanya sistem pakar atau expert system. Lalu apa itu expert system atau sistem pakar? Jadi sistem adalah sebuah kumpulan komponen atau variabel yang pada dasarnya sebuah proses yang memerlukan sebuah inputan yang nantinya akan dijadikan output, di mana biasanya outputnya itu berbeda dari inputan tersebut. Dengan kata lain, input yang diolah menjadi sebuah output yang berbeda. Itulah sebuah sistem. Dan di sini kalau kita tambahkan kata pakar, yaitu sistem pakar, di mana pakar atau expert ini mengacu pada para ahli seperti doktor, profesor, kita bisa tarik garis gitu. Kalau misalkan sistem pakar ini adalah sistem atau komputer yang dimana dia itu mengambil atau mengadopsi informasi atau ilmu pengetahuan yang nantinya itu akan digunakan oleh sistem atau komputer tersebut untuk memberikan sebuah konklusi atau output pada pengguna yang menggunakan sistem tersebut. Contohnya sistem diagnosa. Jadi dari sini kita dapat gambaran apa itu sistem pakar. Komputer yang dirangkai sedemikian rupa untuk seolah-olah menjadi seorang ahli dalam suatu bidang. Dan pada sistem pakar atau expert system biasanya terdapat dua metode untuk mengajari sistem tersebut agar mereka bisa memberikan sebuah output itu tadi. Yang pertama ada backward chaining, dan yang kedua itu ada forward chaining, dan ini yang bakal kita bahas. Forward chaining. Oke, jadi di sini kita punya kasus yang cukup aneh, nyeleneh, di mana saya membawakan kasus ini unik di antara yang lain. Tapi ini bukan masalah kasus yang mengetahui. Inference engine itu bisa mengambil sebuah keputusan dengan set logic atau rule. Oke, jadi setelah kita ketahui kasus itu bagaimana, kita punya pertanyaan tersebut bernilai true atau false. Lalu kita cek dulu kondisi awal atau fakta awal yang bernilai benar, yaitu hari Jumat. Setelah mengecek set rule pertama benar, lalu kita masukkan di fakta baru. Nah, nanti fakta baru ini bakal kita gunakan, kita cek untuk rule selanjutnya. Setelah itu kita cek rule kedua, ternyata di rule kedua tidak ditemukan karena masih ada satu kondisi yang kurang. Kita lanjut ke rule selanjutnya, dan ternyata di rule ketiga kita menemukan fakta baru lagi, itu adalah game populer pada weekend. Lalu kita cek lagi pada rule selanjutnya, ternyata tidak ketemu. Cek lagi, dan cek lagi, sampai pada akhirnya kita kembali pada posisi awal untuk mengecek apakah dengan fakta baru ini kita bisa membuktikan bahwa pertanyaan ini bernilai benar atau tidak. Maka dengan itu kita cek lagi dengan fakta yang baru, dan ternyata kita menemukan fakta baru lagi, lalu dimasukkan ke fakta baru ya. Dan setelah itu kita cek lagi dan cek lagi sampailah kepada kondisi terakhir dan menghasilkan sebuah konklusi, yaitu pertanyaan pada kasus bernilai benar. Pada dasarnya kita bakalan ngecek dari kondisi awal, lalu mengecek set rule yang ada, lalu jika tidak ditemukan maka kita bisa cek lagi dengan menggunakan fakta baru, dan setelah itu barulah jika ketemu maka pertanyaan dihasilkan outputnya.